Pak Tom Lembong itu ketika kami selesai membacakan pledoi, dia menganggap bahwa ini kita sudah menang. Saya langsung ke sebelah kanan saya, Pak Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018. Kalau disebutkan tadi apa yang disampaikan Mas Anies ya, dan kita semua juga sudah tahu, tidak ada mens rea, Hakim menyatakan itu, tidak ada niat jahat. Track record, rekam jejak bersih, tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke dalam dirinya. Dan kemudian hanya satu deliknya, menguntungkan pihak lain. Meskipun ada 6 mendak, tapi Tom Lembong yang seorang yang kemudian terjerat. Wajar ketika kemudian publik menyatakan bahwa ini janggal. Menurut Prof. Gayus bagaimana? Putusan itu adalah wilayah otoritas dari pengadilan. Dan putusannya harus dianggap benar. Itu negara hukum yang menyebutkan dengan asas putusan hakim harus dianggap benar. Okay. Itu asas dari res judicata pro veritate habetur. Itu kira-kira menganggap ya negara hukum harus begitu. Siapa yang akan mentaati hukum kalau tidak ada hukum diterapkan? Itu otoritas dari pengadilan. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Tentu orang akan saling tunjuk-menunjuk. Kenapa dia tidak? Misalnya itu pertanyaan yang umum itu. Artinya hukum pidana itu memang tidak bisa dilakukan secara kelompok. Misalnya kelompok menteri ini ketika yang bersangkutan menjabat dengan kebijakan yang kenapa tidak dipersoalkan kalau tadi pertanyaannya. Tentu pada saatnya kalau memang itu dilakukan dan benar salah akan diadili. Dan jadi akan ada giliran menteri-menteri perdagangan yang lain? Bisa jadi kalau itu diungkapkan dan itu memang ada bukti. Ya, saya pikir itu, jangan ketawa ya. Saya pikir nggak perlu ada yang lucu di sini. Tapi ini memang satu fakta bahwa setiap hakim mempunyai otoritas, pengadilan punya otoritas, setiap orang mempunyai pro dan kontra di hatinya dan kedekatan masing-masing. Itu wajar. Anda punya keyakinan bahwa pasti ini akan ada gilirannya? Saya melihat begitu. Saya melihat kalau memang ada perbuatan yang layak untuk disidangkan dan diadili dan dijatuhkan hukuman, pasti dilakukan. Meskipun kalau kita lihat rekam jejak, tidak pernah misalnya ada satu menteri yang kena, tapi kemudian ada kebijakan yang lain, menteri setelahnya atau sebelumnya juga terjerat. Undang-undangnya kan sama. Itu bukan kebijakan hukum yang dibuat untuk sebuah kepentingan. Undang-undang diberlakukan sebagai undang-undang, sebagai bentuk legitimasi untuk orang memutuskan yang bernama hakim di pengadilan. Itu legitimasi negara hukum. Nah lalu kok tidak ada legitimasi untuk suatu tindakan, apa yang mau diambil di negara hukum? Kalau bukan pengadilan. Tentu masing-masing orang berbeda-beda. Keinginannya, kedekatannya itu berbeda-beda. Jadi menurut Prof. Gayus, proses yang dijalankan selama ini oleh kejaksaan, bahkan oleh peradilan di pengadilan, semuanya wajar? Untuk ini saya pikir bahwa haruslah diterapkan dan dijalankan, toh ada instrumen hukum yang lain. Bukan, pertanyaan saya bukan, apakah prosesnya kayak yang Prof. Gayus lihat ini wajar atau ada pertanyaan? Ya kalau dakwaannya tipikor, pasal 2 ayat 1, ya. Pasal 2 ayat 1, ayat 3, dan ayat 18, itu wajar saja. Kalaupun yang bersangkutan tidak menikmati, kan diatur dengan jelas di situ. Mungkin untuk orang lain yang menikmati, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan karena menikmati saja. Orang lain menikmati gara-gara kebijakan yang diambil juga bisa. Dia pimpinan. Bung Ari mungkin mau menanggapi? Ya, terima kasih Bung Aiman. Pertama-tama kami menginformasikan bahwa hari ini kami sudah resmi menyatakan banding. Banding ya hari ini, resmi, Sudah dimasukkan bandingnya. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Tom Lembong itu ketika kami selesai membacakan pledoi, dia menganggap bahwa ini kita sudah menang. Walaupun hasilnya belum tahu? Dia tidak mementingkan hasilnya. Dan saya mau tanya soal ini. Pledoi itu kan sebelum putusan, mungkin dua sidang sebelum putusan ya. Karena kenapa? Beliau meyakini, Pak Tom Lembong, Mas Tom Lembong ini meyakini kalau dia akan diputus bersalah. Bukan soal bersalah atau tidak bersalah. Karena di negara kita sudah tidak penting lagi bersalah tidak bersalahnya. Sudah tidak penting lagi. Jadi yang penting adalah dalam proses persidangan itu sudah terungkap
tadi yang semua yang kita bahas tadi ya sudah terungkap dengan jelas dan sangat clear bahwa memang betul Pak Tom Lembong tidak mempunyai niat jahat, tidak mempunyai keinginan untuk berkolusi, bersekongkol, melakukan kejahatan, sama sekali tidak terbukti. Dan sudah dibuktikan juga bahwa dalam proses itu BPKP hitungannya salah, ngawur, segala macam, sudah terbukti juga. Dan sudah kami sampaikan daftar-daftar keganjilan hakim yang menangani perkara ini sejak awal persidangan. Sudah kami sampaikan juga. Dan hakim juga menyadari itu, dalam putusan disebutkan sama dia. Jadi bagi Pak Tom Lembong, nyampaikan kepada saya dan kawan-kawan, Pak Ari, tugas Pak Ari dan kawan-kawan sudah selesai. Saya sangat bangga dan saya yakin kita sudah menang. Apapun nanti putusannya bagi saya nggak penting. Bagi saya nggak penting. Karena pertama yang penting adalah di semua persidangan ini kita telah membuktikan bahwa memang kita tidak ada kesalahan apapun. Yang tadinya katanya perbuatan melawan hukum secara administrasi pun tidak. Dalam persidangan pun tidak. Ini fakta persidangan. Karena jangan lupa ya, fakta persidangan ini terdokumentasi dengan baik. Ya, kami merekam, mungkin ada 3 lembaga yang merekam di sana. Ya, publik juga menilai dari media-media menyorotinya. Jadi nggak bisa kita mau main-main bohong-bohongan. Kita mau main pakai bahasa-bahasa klise apa segala macam nggak bisa. Kita tinggal buka kok fakta persidangannya, kita tinggal lihat. Kita nggak bisa ngomong-ngomong katanya gitu. Kita tinggal buka, tinggal lihat. Nah, sehingga Pak Tom Lembong melihat bahwa memang dalam persidangan ini kita sudah maksimal. Bukti-bukti ahli-ahli yang kami hadirkan semuanya clear menjelaskan dengan baik. Dan terakhir adalah yang paling penting bagi Pak Tom Lembong, tanggapan publik terhadap kasus ini. Ya, dia betul-betul mendapatkan laporan informasi bahwa publik percaya bahwa Pak Tom Lembong mampu menjaga nama baiknya, mampu menjaga integritasnya. Itu yang paling penting. Saya melihat gini, kalau seandainya kemudian pengadilan ini mulai dari kejaksaan ke pengadilan kemudian dianggap sebagai sebuah hal yang sifatnya dipaksakan dan ini kemudian menggulung, tentu tidak baik untuk kehidupan bernegara. Tetapi kalau itu ada bukti-bukti yang kemudian diajukan, tentu juga publik tidak bisa menolak hal tersebut. Ini dua sisi yang memang saling berhadapan. Ya. Anda tetap menganggap bahwa ini adalah sidang pengadilan dan kasus yang dipaksakan. Kita berani katakan ini peradilan sesat. Peradilan sesat? Peradilan sesat. Oke. Ya, saya ingin melanjutkan begini. Sekarang dengan putusan ini, karena ini terbuka untuk umum, seseorang yang belajar dengan tidak hanya dengan ini, tapi juga dengan hati nuraninya, bisa melihat putusan ini. Kita bisa buktikan para tokoh-tokoh, aktivis-aktivis anti korupsi yang sangat benci dengan korupsi ini, yang mencaci maki siapapun yang korupsi, dalam kasus Tom Lembong semuanya membela Tom Lembong. Semua membela Tom Lembong. Tunjukkan satu yang tidak, yang anti korupsi ya, tokoh-tokoh aktivis anti korupsi. Mereka jelas-jelas membela Tom Lembong. Saya tanya langsung ke Bung Yudi. Bung Yudi, Anda aktivis anti korupsi, Anda membela Tom Lembong? Tentu saya harus objektif ya terkait dengan. Enggak, Anda membela Tom Lembong atau? Enggak lah, saya harus kesetiaan saya pada hukum gitu kan. Oke. Nanti kan giliran saya nih, oke nih. Boleh. Saya mau tanya, apakah kemudian Anda menganggap bahwa kasus ini janggal? Ya, memang sangat menarik ya dalam kasus ini. Pertanyaan sederhana, janggal atau tidak? Ya, bagi saya ada hal yang menurut saya ketika yang kita tersangkakan, kita dakwakan adalah seorang menteri, ya, maka kita jangan hanya bermain dalam substansif delik formilnya. Ya, ketika saya kemarin ya mendengarkan putusan tersebut ya, terus tadi juga ada yang mengirim dan membaca, itu secara lega formal ya hakim benar-benar formalitis banget ya, unsur setiap orang, memperkaya orang lain dan lain sebagainya. Padahal kita tahu dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 mengenai kerugian keuangan negara ya, itu yang paling penting itu adalah bagaimana ada ya perbuatan. Ya, bukan hanya ada aliran dana. Dalam beberapa kasus yang saya tangani, memang ada para tersangka, para terdakwa yang tidak menikmati aliran dana. Tetapi jangan melupakan juga adanya perbuatan-perbuatan di awal tadi. Saya katakan bahwa misalnya, apakah ada hubungan Tom Lembong dengan gula tadi, para pengusaha pengimpor gula, itu yang pertama. Kemudian yang jawabannya kedua. Tidak. Ya, kalau di persidangan tidak ya. Okay. Kemudian yang kedua, apakah ada ya yang kita tahu
pemufakatan jahat. Ya, ini yang sangat penting loh. Bahkan saya melihat kasus Chromebook lebih jelas, ya kan, terkait dengan adanya mensreanya dibandingkan dengan ini. Mensreanya apa kalau laptop itu? Kalau laptop kan jelas, mulai dari awal ada buat grup WA, ya kan, ada Zoom, ya kan, ada pertemuan dengan pihak Google dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk itu mudah sekali, jelas sekali gitu. Menterinya bisa kena. Nah, harusnya gitu kan, tapi baru 4 lah. Tapi kan bukan saat ini kan kita bahas ya. Oke, kemudian saya lanjut bahwa ya hakim kan sudah memutuskan. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, itulah fakta yang harus kita terima. Namun ya tadi kan dari pihak Pak Tom Lembong kan akan banding. Nah ini yang kemarin Mas, yang seperti saya sampaikan kemarin ketika saya belum mau hadir kemari, saya melihat ya ada satu hal yang menarik dari putusan hakim, seolah-olah hakim itu ingin ada win-win solution dan kasus Tom Lembong itu cepat selesai di tingkat pertama. Dari kita lihat ya bahwa hakimnya itu kan memutus ya itu adalah 4,5 tahun. Sementara tuntutan teman-teman JPU itu 7 tahun. Artinya dengan 4,5 hakim sudah menghitung kalau Pak Tom menyerah ya jadi ingkrah, ya maka jaksa nggak wajib banding. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya dengan adanya 4,5 tahun, ya kan, maka Pak Tom baru bisa bebas dengan potongan 1 tahun baru 2029. Ya kan, ini kan menarik juga, gitu kan? Kenapa 2029 gitu? Kemudian yang ketiga, yang terakhir. 4,5 tahun 2029 kan 2/3 udah bisa keluar. Ya, 3 tahun. Belum remisi. Tetapi kan untuk memilih dan dipilih kan setelah 4,5 tahun, jadi tambah 5 tahun gitu kan. Itu udah saya hitung Mas. Oke, jadi 2029. Iya. Ya, artinya lagi, apa? Politik maksudnya? Ya enggak, ini bukan politik ya. Tapi kan kita matematika hukum itu kan harus kita lihat gitu ya. Termasuk ya saya lihat bahwa ada hal yang sangat penting dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini terkait dengan kerugian keuangan negara. Itulah mahkota untuk mempertahankan seorang penyidik itu kan dan seorang bekerja dalam pasal 2 pasal 3 butuh yang namanya auditor. Auditor tuh bisa BPK, BPKP, bahkan bisa ngitung sendiri gitu. Nah, ini yang menarik bahwa putusan hakim ya, itu hakimnya itu dari 500 miliar ya kemudian menjadi hampir 200 miliar gitu kan. Itu kan turunnya sangat drastis gitu kan. Ini menurut saya memang harus dikritisi ya. Kita harus bicara mengenai faktanya. Nah, apakah kemudian hakim-hakim ini, saya lihat 3 hakim ini, saya pikir benar-benar hakim yang konservatif gitu ya, bahwa delik-delik formil yang mereka nyatakan sebagai bersalah, ya kan, atau Tom Lembong di tingkat 1 ini tetap asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan, ya itu mereka nggak ada yang dissenting opinion gitu kan, 3-tiganya menyatakan Pak Tom bersalah, seperti itu. Nah, artinya kuat putusan mereka. Putusan mereka kuat. Nah, ini yang menarik. Ya, bahwa ini kan ada sebuah tanda bagi Pak Tom ya, ketika kemudian kasus ini Pak Tom banding, ini kan yang menarik. Apakah Pak Tom akan mempertaruhkan disparitas hukuman? Ingat loh, 4,5 tahun yang dijatuhkan oleh hakim, kita tahu pasal 2 ayat 1, ya itu kan 4 tahun. Artinya kalau dalam kasus korupsi, hukuman Pak Tom itu kan termasuk yang rendah. Minimal 4 tahun ya itu ya? Minimal 4 tahun. Jadi 4,5 tahun lebih. Nggak mungkin di bawah 4 tahun kalau terbukti bersalah ya? Nggak mungkin. Jadi itu Mas Aiman. Makanya kenapa saya katakan disparitas itu sampai 20 tahun. Bahkan bisa naik sampai 20 tahun? Bisa naik sampai 20 tahun. Kita tahu yang kemarin, terlalu beresiko Mas Yan kalau Anda mau mengatakan. Betul. Kalau melihat ya kondisinya bahwa ketika delik formil saja orang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban. Kan begitu? Ya kan? Karena memang bagi saya seharusnya ketika, mohon maaf, harusnya ada yang istilahnya yang menonjok besar gitu ya ketika menangani kasus setingkat menteri gitu ya. Tadi saya katakan kalau memang tidak ketemu ya aliran dana ya, setidaknya ada unsur-unsur lain ya yang bisa dibuktikan. Dan Anda melihat di sini tidak ada? Sampai saat ini saya belum melihatnya seperti itu. Oke, baik. Isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami kembali setelah jeda.